Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1861. Chapter 1861 waktu pembukaan bandara sudah habis. Setelah membaca pemberitahuan sistem, Si Feng segera menghentikan pekerjaannya, menghubungi Krim Kokoa, dan memerintahkannya untuk menggantikannya. Dia telah bekerja terus-menerus selama 2 hari terakhir untuk memproduksi tank neraka. Dia juga menggunakan tangan filsuf untuk membantu Krim Kokoa dan Melancholic Smile menempa komponen Hell Tank. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin persekutuan Zero Wing. Dia tidak punya banyak waktu luang untuk berkomitmen pada tank neraka. Sekarang kedua wanita itu telah menjadi penempa ahli dasar. Tangan filsuf dapat membantu mereka tampil sebagai penempa ahli menengah juga. Saat kedua wanita itu menempa lebih banyak komponen, standar tempa mereka meningkat. Begitu pula tingkat keberhasilan produksi mereka meningkat. Meskipun mereka hampir tidak terampil seperti Si Feng ketika menyusun sumber daya tank neraka yang ditingkatkan, kisaran keberhasilan mereka dapat ditoleransi. Dengan ini, Melancholic Smile and Krim Kokoa dapat bekerja pada komponen tempa Hell Tank selama mereka memiliki bahan meskipun dia tidak ada. Ketika tank neraka digunakan di medan perang, mereka tidak terlalu efektif kecuali pasukan memiliki jumlah tertentu. Namun, begitu mereka memiliki kekuatan yang cukup, pemain tidak akan bisa dibandingkan dengan kekuatan destruktif mereka. Oleh karena itu, produksi Hell Tanks harus dilanjutkan tanpa jeda. Selain itu, begitu dia menggunakan dan membiasakan diri dengan tangan filsuf, senyuman melankolis dapat menggunakan harta alkimia secara efektif untuk memelihara para pemain gaya hidup canggih Candlelight. Dengan itu, dia bisa mengukur pemain mana yang akan dengan cepat mencapai peringkat master. Ini, pada gilirannya, akan meningkatkan kekuatan cahaya lilin jauh lebih cepat. Setelah menyerahkan pekerjaannya ke Krim Kokoa, Si Feng menggunakan Guild Transfer Scroll untuk berteleportasi ke Silverwing Town. Kekaisaran Biji, kota Silverwing. Saat Si Feng berjalan di jalanan, dia bisa melihat bahwa populasi pemain kota telah menurun secara signifikan. Jalan utama yang sebelumnya ramai saja telah kehilangan lebih dari setengah pemainnya. Sebuah depresi aneh telah turun di kota itu. Tempat itu tidak semeriah sebelumnya. Benar saja, daya pikat Crimson Flame Fortress untuk pemain elit dan ahli cukup kuat. Dengan pandangan sekilas ke jalanan, Si Feng memperhatikan bahwa mayoritas pemain ini adalah pemain biasa. Sangat sedikit yang merupakan elit atau ahli. Benteng api merah pasti tidak dapat bersaing dengan kota Silverwing dalam hal fasilitas, tetapi benteng itu dapat memindahkan pemain ke berbagai lokasi di dekat ibu kota Biji sambil menghindari patroli ketat pasukan Ore. Itu adalah daya tarik yang fatal bagi para pemain elit dan ahli karena ini memungkinkan mereka untuk mencapai Dungeon regional mode Asura dengan jauh lebih mudah. Sebaliknya, meskipun kota Silverwing sangat dekat dengan Primordial Divine Ruin, sejumlah pemain diizinkan memasuki reruntuhan kapan saja. Sementara itu, berbagai guild besar dan negara adidaya memonopoli slot masuk. Pemain independen tidak memiliki peluang untuk memasuki kehancuran. Wajar jika para pemain ini ingin menuju ke kota ibu kota Biji untuk mencari harta karun dan EXP. Bagaimanapun, setiap pemain ingin tumbuh lebih kuat dan menjadi kaya dalam semalam. Ibu kota Biji memberikan peluang emas. Bahkan jika pemain gagal menemukan harta karun yang luar biasa, mereka dapat memperoleh cukup banyak kristal ajaib di ruang bawah tanah regional untuk mendapatkan sedikit uang, menjualnya ke berbagai persekutuan besar secara massal. Meskipun berbagai ruang bawah tanah tim memiliki peluang untuk menjatuhkan kristal ajaib, mereka tidak menjatuhkan banyak dan tingkat penurunannya sangat rendah. Sebaliknya, bahkan monster peringkat Lord level 50 plus kota Biji memiliki drop rate yang sangat tinggi. Dan monster peringkat Lord ini umum di Dungeon regional. Sialan Blackwater Guild, mereka sudah keterlaluan. Kami bahkan bukan anggota Zero Wing. Kami di sini hanya untuk beberapa misi transportasi kota Silverwing, namun mereka memperlakukan kami seperti anggota Zero Wing, memusnahkan tim kami tanpa berpikir 2 kali. Itu hanya puncak Mount S. Anggota Blackwater dan pemain gelap telah menyatakan bahwa mulai besok, setiap pemain yang ingin menyelesaikan misi transportasi di kota Silverwing harus membayar biaya perlindungan. Jika tidak, mereka tidak akan menjamin keamanan kita selama pencarian kita. Bertahan di kota Silverwing menjadi terlalu sulit. Aku sedang berpikir untuk pergi ke kota ibu kota Biji dan menyelesaikannya. Ini adalah wilayah Zero Wing.
Bukankah persekutuan akan melakukan sesuatu tentang ini? Petik 2. Apakah Zero Wing punya kelonggaran? Saat ini, tim Zero Wing terus-menerus melawan anggota Blackwater dan pemain gelap. Sudah ada beberapa ratus pertempuran kecil di sekitar kota Silverwing. Namun, Blackwater terlalu kejam. Itu menggunakan sistem poinnya untuk menarik sejumlah besar pemain elit dan ahli untuk memperjuangkannya. Sekarang, kekuatan Blackwater melebihi jumlah Zero Wing berkali-kali lipat. Zero Wing tidak memiliki cukup tenaga untuk melindungi setiap sudut wilayahnya. Saya mendengar bahwa Zero Wing telah menderita lebih dari 20.000 korban. Di mana Zero Wing dapat menemukan waktu dan tenaga untuk menangani perampokan di jalan raya. Saya juga mendengar bahwa Aquaros secara pribadi memimpin legiun ahli untuk menghentikan anggota Blackwater untuk melindungi wilayahnya. Pada akhirnya, hampir setengah dari anggota pasukan utama Zero Wing dan lebih dari 2.000 ahli Zero Wing tewas dalam pertempuran itu. Sementara itu, Blackwater kehilangan lebih dari 2.000 ahli dan 3.000 elit. Pada akhirnya, karena Blackwater memiliki terlalu banyak orang, dan karena pemburu bayaran mulai bergabung dalam pertarungan, pasukan Aquaros terpaksa mundur. Sekarang, Zero Wing membatasi pergerakannya di sekitar kota. Tampaknya kota Silverwing tidak ramah lagi. Mari kita coba keberuntungan kita di kota ibu kota biji. Mendengar obrolan santai para pemain di jalan, beberapa pemain independen terdekat tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Kota Silverwing tidak menurun karena fasilitasnya telah ketinggalan zaman, tetapi karena kekejaman Blackwater. Persekutuan tidak memberi harapan kepada pemain independen untuk mencari nafkah di Silverwing Town. Mereka menargetkan pemain independen kota sekarang. Si Feng terkejut saat dia mendengar percakapan itu. Apakah pemimpin Blackwater di Kekaisaran Biji telah diganti? Guild jarang melibatkan pemain independen saat mereka bertarung satu sama lain di domain God. Bukan hanya tindakan itu bangkrut secara moral, tetapi juga akan meninggalkan kesan buruk bagi persekutuan. Yang terpenting, itu akan mengubah pemain independen melawan persekutuan. Namun, Blackwater mengabaikan konsekuensi tersebut dan menyerang pemain independen. Bahkan sampai mengenakan biaya perlindungan. Metode kejam yang digunakan persekutuan bukanlah tipikal pola Blackwater sebelumnya. Sebelumnya, Blackwater beroperasi dengan arogan. Meskipun telah mencoba menggunakan kekuatan yang luar biasa untuk memaksa lawannya menyerah, persekutuan hanya mengarahkan pedangnya ke musuh. Persekutuan tidak melibatkan pengamat. Namun, si Feng tidak terlalu memikirkan masalah ini saat dia menuju bandara baru. Terlepas dari tindakan Blackwater apa, ada satu hal yang bisa dia yakini, persekutuan adalah musuhnya. Meskipun taktik baru Blackwater tidak terduga, sekarang setelah bandara selesai, dia bisa mulai mengambil tindakan. Dengan sangat cepat, si Feng tiba di wilayah luar timur kota. Karena area ini tidak memiliki bangunan yang sangat penting, sangat sedikit pemain yang biasanya mengunjungi sisi kota ini. Sejak kota Silverwing memburuk, semakin sedikit orang yang berkeliaran di jalan ini. Namun, penghalang magik raksasa yang menyelimuti bandara sangat mencolok, jadi beberapa pemain yang lewat berhenti untuk memeriksa penghalang besar itu. Baru-baru ini, lebih dari selusin penjaga NPC level 100 telah berkumpul di pintu masuk penghalang yang seperti Mount, menarik lebih banyak perhatian. Tuan Pelindung, saya adalah Kapten Ksatria tim penjaga Flays. Saya akan bertanggung jawab untuk membimbing Anda begitu kita berada di dalam. Flays, seorang Kapten Ksatria tingkat 3, dengan hormat memperkenalkan dirinya saat si Feng tiba. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu, kata si Feng, mengangguk saat dia mengikuti Flays ke dalam penghalang magic. Saat dia memasuki penghalang ajaib, bandara mewah dan luas muncul di depan matanya. Pesawat udara metalik sedingin es, memancarkan aura buatan, memenuhi bandara, yang secara praktis bisa menyaingi bandara sedang yang dia ingat dari kehidupan sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah ukuran bandara itu hanya sedikit lebih kecil. Tuan Pelindung, ini model khusus bandara kecil. Ini memiliki total 5 dermaga kecil dan 1 dermaga sedang. Setiap dermaga dilengkapi dengan pesawatnya sendiri. Operasi bandara akan membutuhkan 150 orang dan 50 orang untuk menjaganya. 5 small airships akan membutuhkan 25 macinis menengah untuk terbang, dan medium airship akan membutuhkan 8 macinis tingkat lanjut. Begitu personel sudah ditugaskan, bandara bisa dibuka untuk umum, Flays menjelaskan sambil membimbing si Feng melewati bandara. Karena Anda adalah pelindung kota, kami dapat membantu merekrut orang-orang ini untuk Anda. Namun, Anda harus membayar biaya kerja bulanan sebesar 4.000 emas. Baik, mari kita lakukan itu. Si Feng, kurang lebih,
telah belajar tentang persyaratan personel bandara selama kehidupan sebelumnya. Menemukan staf yang diperlukan untuk mengoperasikan bandara relatif mudah, tetapi tidak menemukan teknisi yang tepat. Subkelas masinis cukup istimewa dan langka. Dibutuhkan seseorang untuk memiliki subkelas insinyur, penempa, dan pesulap. Pemain biasa sudah mengalami banyak kesulitan dalam mengembangkan satu subkelas, apalagi 3. Selain itu, seseorang perlu mengetahui bagaimana menggabungkan teknik ketiga subkelas. Akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengasuh seorang masinis daripada subkelas lainnya juga. Dengan betapa tiba-tiba dia mendapatkan bandara, dia belum siap untuk aspek ini. Tentu saja, fakta bahwa sistem bersedia menangani masalah ini merupakan penangguhan hukuman yang disambut baik. Setelah itu, si Feng membayar biaya kerja bulanan 4.000 emas. Saya telah menerima 4.000 emas. Semua anggota staf akan tiba dalam 10 menit. Setelah mereka melakukannya, kami dapat membuka bandara untuk umum jika Anda sudah siap. Jika tidak ada masalah, saya akan pergi, kata Fleiss sebelum keluar dari bandara. Setelah itu, si Feng berkeliling bandara untuk menghabiskan waktu. 10 menit berlalu dalam sekejap mata. Sistem, apakah Anda ingin membuka bandara untuk umum? Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1862. Chapter 1862 Perubahan Situasi. Ketika sistem memberitahunya tentang pemberitahuan tersebut, si Feng, yang berdiri di salah satu platform penerbangan, memperhatikan bahwa NPC telah memulai pekerjaan mereka di bandara. Dia kemudian memanggil antarmuka sistem bandara dan memilih untuk membuka bandara untuk umum. Segera, penghalang hitam pekat yang menyelimuti bandara mulai hancur. Saat itu terjadi, itu mengungkapkan sebuah bangunan kolosal, yang tingginya lebih dari 100 meter dan sebesar stadion yang dapat menampung 50.000 orang. 6 kapal udara ditangguhkan di platform penerbangan mereka, yang terletak di lantai atas bandara. Dalam sekejap mata, bandara telah menjadi bangunan paling ikonik di seluruh kota Silverwing. Sampah. Apa itu pesawat? Petik 2. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Silverwing Town memiliki kapal udara? Kupikir hanya NPC yang bisa memilikinya. Petik 2. Apa yang sedang terjadi? Zero Wing telah membangun bandara di Silverwing Town. Petik 2. Pengungkapan bandara mengejutkan setiap pemain di kota Silverwing. Sulit untuk diabaikan karena ke-6 kapal udara itu begitu mencolok. Pemain kota akan melihat kapal besar ini hanya dengan mengangkat kepala mereka, terutama pesawat sedang. Ukurannya hampir sama dengan pesawat penumpang besar di dunia nyata. Itu tampak seperti kapal perang terbang. Saat semua orang membahas bandara, suara pemberitahuan sistem mencapai telinga mereka. Pengumuman sistem wilayah kerajaan Biji, selamat kepada Silverwing Town karena menjadi yang pertama membangun bandara di kerajaan Biji. Menghargai kota Silverwing 30.000 popularitas dan 1 pesanan bagian kota. Pengumuman sistem diulang 3 kali, membenarkan kecurigaan para pemain. Apakah kamu bercanda? Itu benar-benar bandara. Zero Wing benar-benar membuatnya. Petik 2. Sekarang kota Silverwing memiliki bandara, bukankah itu berarti kita tidak perlu pergi jauh-jauh untuk mengunjungi kota lagi, kita baru saja naik pesawat. Petik 2. Persis seperti itu artinya. Apa kegunaan lain yang dimiliki bandara? Aku ingin tahu kota NPC mana yang terhubung dengan bandara ini. Para pemain independen Silverwing Town tidak bisa membantu tetapi bersorak kegirangan. Mereka mungkin tidak tahu tujuan pasti bandara, tetapi mereka tahu bahwa itu akan membuat perjalanan ke kota Silverwing jauh lebih mudah dan nyaman. Daripada lari dari negara asal mereka ke kerajaan Biji, mereka cukup naik pesawat ke kota Silverwing. Mereka sangat bersemangat hanya dengan memikirkannya. Sementara itu, ketika mereka mendengar pengumuman sistem, para pemain yang berada di Kekaisaran Biji membacanya dengan ekspresi yang bersinar dan bersemangat. Mereka sudah lama belajar untuk tidak suka lari dari satu tempat ke tempat lain, terutama saat bertualang ke peta netral yang berbahaya seperti Kekaisaran Biji. Sekarang, bagaimanapun, mereka hanya bisa menumpang di pesawat. Kemudahan baru ini akan memungkinkan mereka untuk sering bepergian antara Kekaisaran Biji dan negara asal mereka, menghemat biaya perbaikan, terutama karena biaya perbaikan di Kerajaan Biji sangat tinggi. Sementara itu, sejumlah besar pemain gelap melawan anggota Zero Wing di Bukit Kerikil tidak jauh dari kota Silverwing. Namun, karena pengumuman sistem yang tidak terduga, para pemain gelap yang bertarung membeku karena terkejut. Kakak Aqua, pemimpin persekutuan kita terlalu luar biasa. Dia benar-benar mendapatkan bandara juga. Beroperasi di Kekaisaran Biji akan jauh lebih mudah sekarang. Dengan adanya bandara,
pemain yang menghindari kerajaan biji karena perjalanan yang merepotkan dapat naik pesawat langsung ke kota Silverwing. Semakin banyak pemain yang berkunjung, para pemain gelap ini akan mengalami kesulitan saat berada di dekat kota Silverwing. Selain itu, dengan begitu banyak pemain independen, tidak mungkin bagi Blackwater untuk terus menekan Silverwing Town, seru Turtledove saat dia melihat para pemain gelap berhenti. Karena begitu banyak dark player yang berlebihan, bahkan anggota pasukan utama Zero Wing, seperti dirinya sendiri, terpaksa mengambil tindakan. Tidak hanya ada begitu banyak pemain gelap ini, tetapi ada juga beberapa ahli yang sangat kuat di antara mereka. Mereka juga bergerak diam-diam, membuat mereka sangat menantang untuk dikalahkan. Ini membuat tim mereka pusing sekali. Namun, dengan bandara baru kota Silverwing, masalah mereka dapat diselesaikan dengan mudah. Tidak lama kemudian berita tentang bandara tersebut sampai ke negara-negara tetangga. Momentum pemain gelap terus meningkat karena pemain normal mengalami kesulitan untuk mengunjungi kerajaan biji. Sebaliknya, karena kerajaan biji bersekutu dengan kekuatan gelap, pemain gelap dapat berteleportasi ke kota ibu kota biji secara langsung. Namun, sekarang kota Silverwing memiliki bandara, pemain normal dapat melakukan perjalanan ke kerajaan biji dengan relatif mudah. Bagi pemain gelap, ini jelas bukan kabar baik. Ini akan membalikkan keadaan mereka di kekaisaran biji. Hal ini tidak hanya memungkinkan pemain normal untuk mendapatkan poin glory dengan membegal pemain gelap di kerajaan biji, tetapi mereka juga dapat memperoleh senjata dan peralatan pemain gelap, membegal dua burung dengan satu batu. Setelah bandara mendapatkan popularitas dan pemain independen membanjiri kekaisaran, pemain gelap akan memiliki waktu yang lebih buruk di kekaisaran biji daripada yang mereka lakukan di kerajaan dan kekaisaran manusia. Memang, tapi kita tidak bisa lengah. Blackwater dan Beast Emperor adalah musuh utama kita. Berdasarkan laporan terbaru, Blackwater telah mengirim wakil pemimpin persekutuannya yang cakap, Suan Wuchixia, untuk memimpin pertarungan di kekaisaran. Tindakan Suan Wuchixia sejauh ini hanyalah tipuan kecil yang membuat kita lelah. Jika Suan Wuchixia menganggap ini serius, kita pasti akan mendapat masalah. Aquaros mengangguk setuju dengan perkiraan Turtledove ketika dia melihat ekspresi panik para pemain kegelapan, tapi dia juga menawarkan peringatan kepada rekan satu timnya. Baik Blackwater maupun Beast Emperor belum mengambil tindakan langsung. Kedua kekuatan itu mengandalkan yang lain untuk melakukan pekerjaan kotor mereka, namun mereka memaksa Zero Wing ke posisi yang begitu genting. Kakak Aqua, pemimpin persekutuan telah meminta kita untuk kembali. Dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang ingin dia diskusikan dengan kita, kata Flying Shadow. Saya mengerti. Ayo mundur, kata Aquaros. Dengan pandangan terakhir pada para pemain gelap yang tersebar, dia melepaskan ide untuk mengejar mereka dan memimpin timnya kembali ke kota Silverwing. Sekarang bandara telah dibangun, hari-hari para pemain gelap telah dihitung. Bahkan jika Zero Wing tidak mencoba memusnahkan hama ini, para pemain gelap ini tidak akan berani berlama-lama di dekat kota Silverwing. Kota Silverwing, kediaman Zero Wing. Eselon atas Zero Wing, yang telah leveling atau melawan pemain gelap di dekat kota Silverwing, segera berkumpul di kediaman setelah menerima panggilan Si Feng untuk rapat. Ruang pertemuan yang luas praktis bergetar dengan aktivitas saat penghuninya mengobrol tentang bandara baru Silverwing Town. Semakin banyak mereka membicarakannya, semakin energi mereka. Kelelahan mereka setelah pertempuran tanpa henti telah lenyap. Guild Leader, selain Kola dan yang lainnya yang naik level atas perintahmu, semua orang telah tiba. Aquaros melapor kepada Si Feng, yang tetap diam di kursinya. Baik, mari kita mulai rapatnya. Si Feng mengangguk. Setelah itu, Aquaros berdiri dari kursinya dengan batuk ringan. Segera, ruang pertemuan menjadi sunyi ketika semua orang menoleh ke arah tahta pemimpin persekutuan, bertanya-tanya tentang tujuan pertemuan hari ini. Saya yakin Anda semua tahu tentang perkembangan terkini kota Silverwing. Saya percaya bahwa Anda semua telah bekerja penuh dengan pertarungan melawan pemain gelap dan anggota Blackwater. Kamu seharusnya juga memperhatikan bahwa kita telah dipaksa untuk mengecilkan wilayah kita di sekitar kota Silverwing, kata Si Feng dan memberi isyarat, memanggil peta wilayah kerajaan biji di tengah meja pertemuan. Namun, sekarang setelah bandara selesai, saya telah memutuskan untuk memperluas aktivitas Zero Wing di kerajaan biji untuk meningkatkan kecepatan leveling anggota kami dan mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk memperkuat persekutuan. Ketika mereka mendengar niat Si Feng, semua orang di ruang pertemuan menjadi bersemangat. Mereka telah menunggu lama untuk saat ini. Karena Dark Player dan Beast Emperor's Evil Beast, mereka terpaksa mengurangi wilayah dan aktivitas mereka,
Tapi sekarang mereka telah menyelesaikan masalah Dark Player, ini adalah kesempatan bagus untuk berkembang. Guild Leader, seberapa jauh kita berencana memperluas wilayah kita? Aquaros bertanya. Kita akan merebut seluruh wilayah tenggara kerajaan biji. Si Feng mengumumkan, menunjuk ke bagian tenggara peta di depannya.